Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Apa kabar Bapak Ibu? Khusus untuk PNS Bapak Ibu, ada informasi tentang kebijakan ke depan untuk PNS tahun 2025 di bawah kepemimpinan Presiden yang baru tentunya Bapak Ibu, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nah, apakah ada kenaikan gaji? Nah, inilah kebijakannya secara umum Bapak Ibu. Informasi ini kami kutip dari CNBC Indonesia, Jakarta. CNBC Indonesia bahwa pemerintah telah menetapkan kebijakan khusus bagi para aparatur sipil negara ASN tahun 2025. Kebijakan yang ditujukan kepada para abdi negara atau pegawai negeri sipil pada tahun depan itu juga telah termasuk dalam tentang urusan gaji Bapak Ibu. Kebijakan itu tertuang dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 edisi pemutakhiran. Kebijakan bagi para ASN termasuk di dalamnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K itu diakomodir dalam belanja pegawai. Secara umum kebijakan belanja pegawai pada tahun 2025 pemerintah jamin konsisten melanjutkan proses reformasi birokrasi ke arah adaptasi pola kerja baru yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendorong produktivitas. Arah kebijakan belanja pegawai pada tahun 2025 atau tahun pertama efektifnya APBN pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan difokuskan pada 4 tujuan utama. Yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal melalui penguatan implementasi manajemen ASN, digitalisasi birokrasi dan layanan publik, serta adaptasi fleksibel working arrangement. Kedua, meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara, antara lain melalui pemberian THR dan gaji atau pensiun ke-13 dan penyesuaian gaji ASN. Nah, ini ada penyesuaian gaji ASN Bapak Ibu. Ketiga, reformasi sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua pegawai negeri sipil. Keempat, menuntaskan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional, dan berintegritas. Belanja pegawai juga akan memperhitungkan kebutuhan pegawai baru dengan menerapkan kebijakan zero growth untuk pegawai non-tenaga pendidikan dan non-tenaga kesehatan, serta mendorong pemerataan tenaga pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah beranggapan reformasi gaji dan pensiunan ASN masih menjadi salah satu agenda yang perlu diselesaikan pada tahun 2025. Reformasi pensiunan ASN berpotensi menyebabkan kenaikan belanja pegawai dalam jangka pendek. Di sisi lain, pemerintah menilai masih terdapat tantangan terkait pelayanan publik, antara lain belum optimalnya profesionalitas ASN dan masih adanya tumpang tindih tugas dan fungsi antar lembaga pemerintah pusat. Lalu masih perlu peningkatan kualitas kepuasan layanan publik dan transparansi. Dalam dokumen itu juga dijelaskan bagaimana belanja pegawai selama periode 2019 sampai 2023 terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 3,6%. Belanja pegawai pada tahun 2019 sebesar 376,1 triliun, pada tahun 2020 menjadi 380,6 triliun, dan tahun 2023 menjadi 412,7 triliun. Untuk tahun anggaran 2024, alokasi belanja pegawai kembali naik menjadi 484,4 triliun atau sekitar 2,1% dari produk domestik bruto, menjadikan belanja pegawai sebagai salah satu komponen belanja pemerintah pusat tertinggi. Peningkatan belanja pegawai tiap tahunnya ini
Pemerintah mengklaim antara lain dipengaruhi berbagai kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, seperti kenaikan gaji dan pensiun pokok, pemberian gaji ke-13 dan THR untuk ASN dan pensiunan, serta perbaikan tunjangan kinerja kementerian atau lembaga seiring dengan capaian reformasi birokrasi. Nah, itulah Bapak Ibu informasi sekilas untuk para ASN bahwa ada prioritas di tahun 2025 seperti kenaikan gaji dan pensiunan pokok serta pemberian gaji ke-13 dan THR. Mudah-mudahan rancangan ini terrealisir di tahun 2025. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.